Tanggal lahir 157 orang pengungsi Rohingya yang terdampar di Deli Serdang, Sumatera Utara sama, yaitu 1 Januari. Fakta mengejutkan ini terungkap setelah warga dan perangkat desa Karanggading, Deli Serdang, Sumatera Utara mengecek kartu UNHCR milik para pengungsi. Ternyata tanggal lahir para pengungsi Rohingya ini sama semua. Dalam kartu tersebut hanya ada perbedaan di tahun lahir saja. Wah, kok bisa ya? UNHCR atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi membongkar penyebabnya. Menurut Protection Associate UNHCR, Oktina Hafanti, hal ini terjadi karena Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak memiliki dokumen identitas dari Myanmar. Ya, seperti yang kita tahu, etnis Rohingya memang tidak diakui oleh Myanmar. Karena hal inilah, mereka juga seringkali tidak tahu kapan mereka dilahirkan. Untuk memudahkan pencatatan, UNHCR kemudian memutuskan agar tanggal lahir para pengungsi Rohingya ini dibuat 1 Januari semua, dengan tahun menyesuaikan pada pengakuan umur mereka saat kartu dibuat. Jadi mereka ini kan terutama Rohingya ya Bang ya. Rohingya ini kan memang stateless. Arti stateless adalah mereka itu tidak diakui kewarganegaraannya. Bahkan mereka tidak punya akta kelahiran. Jadi mereka tidak tahu kapan mereka lahir tepatnya. Jadi seperti praktek UNHCR, ya jadi bukan hanya di Indonesia saja nih Bang. Jadi praktek UNHCR di negara manapun, pada saat pengungsi kita daftarkan dan mereka tidak mengetahui tanggal kelahiran mereka, kita selalu merefer ke 1 Januari. Sementara itu, kartu UNHCR sendiri adalah kartu identitas yang sah bagi pengungsi seperti halnya Rohingya. Kartu ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan izin tinggal di negara ketiga. Kehadiran 157 pengungsi Rohingya ini menggegerkan warga Deli Serdang. Mereka mendarat di Desa Karanggading, Labuhan Deli pada Sabtu 30 Desember 2023. Belum diketahui mengapa mereka terdampar di wilayah itu. Namun beberapa pengungsi menyebut mereka terpaksa meninggalkan pengungsian di Bangladesh karena situasi yang mereka rasa tak aman. Untuk saat ini, para pengungsi sementara tinggal di tenda sebuah pulau kosong di Desa Karanggading, Kabupaten Deli Serdang. KPU menggelar 5 kali debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 dan saat ini tersisa 3 kali gelaran lagi. Nantinya, debat ketiga adalah debat untuk Capres, debat keempat adalah debat Cawapres, dan debat kelima atau yang terakhir porsinya untuk Capres. Debat ketiga akan digelar pada 7 Januari 2024 dengan mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Debat keempat yang akan berlangsung pada 21 Januari 2024 akan membahas tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Sementara itu, untuk debat yang terakhir, diadakan pada 10 Februari 2024 dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Nah, ternyata ada kesepakatan baru untuk sisa debat Capres-Cawapres mendatang. Sejumlah kesepakatan itu dihasilkan dari evaluasi dari debat pertama yang telah berlangsung pada 12 Desember 2023 dan debat kedua pada 22 Desember 2023. Apa saja kesepakatan baru tersebut? Dalam gelaran debat ketiga, keempat, dan kelima, KPU tetap akan menggunakan podium sama seperti debat perdana Cawapres. Namun, kesepakatan baru menyebut bahwa Capres-Cawapres tidak keluar atau meninggalkan podium saat debat berlangsung. Podium itu kan sebenarnya prinsipnya jangkar ya. Kalau yang debat pertama kan tanpa podium, asumsinya orang punya ruang gerak, lebih leluasa. Nah kalau podium kan dibatasinya di podium.
Jika debat sebelumnya Capres-Cawapres menggunakan 3 mikrofon, untuk debat ketiga dan selanjutnya hanya akan menggunakan 1 mikrofon. Posisinya memang sebagai jangkar, dan yang kedua mikrofonnya satu saja. Satu aja mas? Satu saja, jadi tetap di podium. Jadi asumsinya kan ruang geraknya ya di podium itulah kira-kira. Satu itu artinya yang melekat di podium, Iya, podium. Penggunaan 3 mikrofon pada debat sebelumnya dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi jika salah satu di antaranya rusak atau malfungsi saat debat berjalan. Antisipasinya gini, 2 hal kan layernya. Yang pertama itu tentu mau tidak mau tugasnya LU dari paslon untuk briefing kepada capres ataupun cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tetap pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu tanpa kemudian mengurangi waktu dari capres ataupun cawapres pada saat debat itu dilakukan. Ada peresmian terminal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Perhubungan, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Purworejo, Bupati Wonosobo, Wali Kota Madiun, Wali Kota Blitar, Bapak Ibu sekalian, hadirin undangan yang berbahagia. Sekarang ini macet hampir ada di semua kota, macet. Karena semua orang menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi, sepeda motor yang sangat banyak, sehingga keluhan-keluhan itu harus dijawab. Kota kecil pun sekarang sudah macet. Sehingga transportasi massal, transportasi umum harus terus didorong. Kita tahu di Jakarta sudah ada MRT meskipun belum selesai, sudah ada LRT meskipun juga belum selesai, sudah ada KRL juga masih belum cukup, sudah ada kereta cepat membantu tapi juga baru sampai di Bandung. Inilah kerja pemerintah yang kejar-kejaran dengan kemacetan di semua kota. Tidak mudah, tetapi kita harus berani membangun sarana dan prasarana yang mendukung transportasi massal, yang mendukung transportasi umum. Meskipun banyak pro dan kontra, misalnya pembangunan kereta cepat, tetapi antar kota di Jawa ini nanti pada suatu saat kotanya akan sambung menjadi aglomerasi. Yang mau tidak mau kalau transportasi massalnya tidak terbangun akan stuck, macet, dan bisa terjadi kalau itu tidak kita bangun. Misalnya di Jakarta, keluar dari rumah mau ke jalan sudah mentok macet. Oleh sebab itu saya sangat menghargai pembangunan terminal, 4 terminal oleh Kementerian Perhubungan di Purworejo, di Wonosobo, di Madiun, di Blitar, karena ini akan memberikan dukungan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota, antar kabupaten, antar provinsi. أن الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية خلال 20 دقيقة الأولى قد تجاوزت 5000 صاروخ وقذيف. الجنة شباب! אזרחי ישראל,
לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. شهداء بالعشرات والجرحى. This is a graphic. מבצעי תשתית חמאס. أنا بعتقد أننا في لحظات حاسمة. Terdampar di Sabang itu 5 orang, 7 orang, ini bukan terdampar lagi. Nah, kalau Suaka bukan Suaka lagi, sudah banyak, udah masuk ke Aceh lah. Makan nasi bungkus, kadang-kadang nasi bungkus itu dibelah sedikit, dibuang, jorok-jorok kali Pak, berak antara mana-mana, jadi orang komplain sekarang. Kalau dibilang kemanusiaan, di Sabang banyak anak yatim, yatim piatu, anak-anak susah. Kenapa nggak ada kemanusiaannya, dikasih santunan setiap bulan? Nah, kenapa kok harus Rohingya yang nggak punya identitas, punya dokumen, tanpa izin masuk langsung diterima? Mari kita lihat ke sisi kemanusiaan, karena mau nggak mau memang kita harus berpikir gimana jika kita ada di posisi mereka. Rasa saya nggak fair aja, nggak adil aja kalau kita, maaf ya, kita berbicara kemanusiaan untuk membela Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, tapi kita memandang sebelah mata untuk saudara-saudara kita yang juga korban ethnic cleansing.
perbedaan budaya, perbedaan kehidupan dan sejarah yang melatar belakangi. Gap-gap ini yang kemudian saya kira harus dijembatani. Peran kita bersama-sama bagaimana meredam agar tidak terjadi konflik sosial terhadap kehadiran para pengungsi ini. Dan untuk pemerintah disarankan agar memperketat pengawasan maritim kita di Aceh, terutama laut kita di Aceh ini sangat luas, sangat luas. Saya juga mengingatkan adanya indikasi kuat bahwa para pengungsi telah menjadi korban dari tindak perdagangan dan penyelundupan manusia atau TPPO. Diperlukan kerjasama yang erat baik di kawasan maupun internasional untuk memerangi TPPO. Saya juga tekankan pentingnya penguatan kerjasama dengan UNODC, UNHCR dan juga IOM dalam penanganan masalah ini. This is a terrible day for the Security Council. We reject this result. En contra. Abstenciones. El resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 1 voto en contra, una abstención. El proyecto de resolución no ha sido aprobado debido al voto en contra de un miembro permanente del Consejo. While the United States strongly supports a durable peace in which both Israelis and Palestinians can live in peace and security, we do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war, because Hamas has no desire to see a durable peace, to see a two-state solution. We call for further and longer pauses to get aid to Palestinians and allow space for further hostage releases. But we cannot vote in favour of a resolution which does not condemn the atrocities Hamas committed against innocent Israeli civilians on the 7th of October. We condemn in the strongest possible terms. What is the message we are sending Palestinians if we cannot unite behind a call to halt the relentless bombardment of Gaza? Indeed, what is the message we are sending civilians across the world who may find themselves in similar situations? Причина одна – твердолобая, эгоистичная и деструктивная позиция США, которые, стремясь любыми средствами выгородить союзника, фактически запрещают Совету Безопасности ООН вмешиваться. Saya akan menyerahkan bukti bahwa beliau berdua telah melaksanakan pemeriksaan dengan lengkap
kemudian nanti akan memberikan press conference kepada rekan-rekan media. Mohon izin Bapak, pemeriksaan selesai. Kelihatan nggak tulisannya? Ya, oke. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Sukses, Prof. Terima kasih. Ya. Ya. Oke. Monggo, kami persilakan. Pak Budi dan seluruh keluarga besar SPAD, saya menyampaikan terima kasih sejak tadi pagi kita dilayani dan dibawa ke sana kemari. Dari pagi sampai sore saya bersama Pak Mahfud dan alhamdulillah sudah selesai. Tentu saja mudah-mudahan nanti insya Allah hasilnya baik dan kita sudah melakukan sebuah proses pemeriksaan secara lengkap. Mudah-mudahan hasilnya juga segera dikirim ke KPU untuk melengkapi seluruh syarat administrasi. Itu aja, silakan kalau ada yang mau tanya. Cukup? Kendala? Tidak. Saya kira semuanya berjalan dengan sangat lancar. Tadi kita sempat berkeringat saja. Karena treadmill. Keringatan ya Pak Mahfud? Iya. Ya, semuanya kita dites dari THT semuanya, penyakit dalam semuanya, ada kejiwaan kita dites, ada fisik treadmill, jantung semuanya lengkap, darah semuanya komplit lah. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Makan belum Pak? Oh, mau tanya Pak Dokter, silakan. Ya. Ini masih dari pemeriksaan kan mampu dan tidak mampu nantinya ya Pak ya. Kalau misalnya tidak mampu itu akan tes ulang lagi atau bagaimana Pak? Tidak, kami akan sampaikan kepada KPU Republik Indonesia untuk kemudian ada proses selanjutnya, tetapi tidak dilakukan cek ulang. Ya. Cukup ya teman-teman. Oke, makasih sudah menunggu sampai sore. Salam untuk semuanya. Ya. Pak Dokter, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, dan ini kondisi di mana pengeboman itu terjadi. Terus di atas juga ini di kamar saya. Ini kacanya pecah, bahkan plafonnya juga pecah. Ketika itu saya lagi di halaman rumah itu Mbak, sedang bersama teman-teman sedang mengamati si dekat banget sekitar 3-5 meter saya berdiri. Saya juga di sini nih hanya luka ringan di sini. Nah, kamar saya pun terkena, kacanya pecah, bahkan plafonnya sekarang udah rubuh. Dan listrik pun mati. Alhamdulillah kita di hari kedua dapat memperbaiki listrik walaupun hanya di lantai 1. Keberadaannya tuh Masya Allah selalu membantu kita. Ada permasalahan-permasalahan di Wisma itu kita minta bantuannya ke beliau. Orang tua Mbak, orang tua saya ya, yang di sini terutama untuk Bapak. Baru kali ini semenjak kejadian yang kemarin itu memang benar-benar kalau bahasa sekarang tuh kena mental ibarat gitu ya Pak ya. Setiap malam pun yang biasanya ya kalau perang-perang sebelumnya itu walaupun terdengar dentuman itu saya nggak ini loh Mbak, nggak gelisah. Nah beda perang saat ini, saya pokoknya setiap ada dentuman roket
ya yang di dekat sekitar rumah sakit tuh saya bakal pasti kebangun gitu dan tidur lagi. Ya pokoknya gelisah Mbak sampai saat ini. Sekarang pun kalau kalian memberi bantuan yang nyata itu belum tentu langsung nyampe ke sini. Maka yang paling pertama saya minta mengimbau pada masyarakat Indonesia di sana untuk selalu mendoakan kami, khususnya WNI yang ada di Gaza saat ini, untuk diberi kekuatan, beri kesabaran, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 231 orang sudah keluar dari Israel, sudah ada di Jordan. Semua selamat. Pada waktu jam 9 pagi, kami sedang ada di daerah Makam Daud. Kami dengar bunyi sirene yang keras sekali. God langsung memberikan kepada kita perintah untuk bersembunyi dalam sebuah gua atau nempel di sebuah tembok. Sampai suara bom tersebut ditangkis oleh Iron Dome, boom, baru kita bisa kembali melakukan aktivitas. Ini bunkernya tadi kita beberapa orang yang ada di hotel, mereka turun ke tempat ini. Kita bisa lihat pintu ini berlapis baja dan temboknya juga tebal. Sini ada AC sehingga kita nggak pengap ketika berada di dalam bunker ini. Mereka siapkan juga makanan dan sebagainya seandainya terjadi ledakan dari atas. Dan cukup kaget karena biasanya rudal tidak pernah sampai di Yerusalem. Rudal cuma sampai di selatan Yerusalem. Semuanya terkendali. Kemudian kita melanjutkan perjalanan setelah makan siang di Haifa ke arah Tiberias. Di Tiberias juga aman, kita 3 hari Tiberias juga aman, tidak ada sama sekali nuklir. Ini perbatasan dari negara Jordan. Di belakang kami adalah negara Israel. Satu hari sebelumnya, airport Tel Aviv sempat ada rudal juga sampai ke sana. Jadi airport chaos dan 2 border lainnya di Israel Jordan sudah ditutup. Area Israel Jordan itu ada 3 border bagian selatan Aqaba ditutup, kemudian border tengah Allenby di Jericho tutup, cuman border di utara Sheikh Hussein dekat Tiberias yang buka untuk kita keluar dari Israel. Kita ada 5 penerbangan dan kita akan keluar semua hari ini dari aman dan kemudian kita akan kembali ke Indonesia, tanah air. Saya sama peserta terus doakan agar Israel bisa bijaksana dan segera bisa melakukan gencatan senjata, juga termasuk dari Gaza, Hamas bisa melakukan gencatan senjata dan tidak terutama memperlebar sampai negara-negara ikut-ikutan juga.
印尼爬坡大舞台，你要有病你就来。这里是位于印尼的一处网红坡，各路司机在这里趴了窝。有请第一位选手上场。只见一个小型货车一脚地板油冲了上来，一个侧翻直奔吃瓜群众，踉踉跄跄的倒了下去。不得不说，年轻真好，倒头呼呼就睡。只见小菊卯足了劲儿，疯狂的冲刺，后轮足足跳起了1米多高，不得不说是真的牛批。接下来有请第3位，小黄的车速明显不如小菊，车还没停稳，便随着惯性滑了下去。助理在一旁抱着石头就追，这助理真是不白顾，有事是真的上。而第4位就不一样了，虽然没有开上去，但是高超的倒车技术也是惊呼在场的吃瓜群众。一个侧位停车直接倒车入库，而小白就离了个大谱。只见他前轮升天，后轮急速转圈，差点随机带走1名吃瓜群众，就连超重的卡车也来凑热闹，真是死不了就往死里干。此时的司机大哥右脚已经踹进油箱，一个虚晃差点要了粉色大哥半条命。出于礼貌，大哥上去就是一石头，小黑集合了失败的经验，早已将油门紧紧焊死。一个高抬头险些将门牙磕掉。此时天降大雨，又给爬坡增加了不少难度。第8名即将登台献艺，后轮一个踉跄，卡车瞬间。印尼爬坡大舞台，你要有病你就来。这里是位于印尼的一处网红坡，各路司机在这里趴了窝。有请第1位选手上场。只见一个小型货车一脚地板油冲了上来，一个侧翻直奔吃瓜群众，踉踉跄跄的倒了下去。不得不说，年轻真好，倒头呼呼就睡。只见小菊卯足了劲儿，疯狂的冲刺，后轮足足跳起了1米多高，不得不说是真的牛批。接下来有请第3位，小黄的车速明显不如小菊，车还没停稳，便随着惯性滑了下去。助理在一旁抱着石头就追，这助理真是不白顾，有事是真的上。而第4位就不一样了，虽然没有开上去，但是高超的倒车技术也是惊呼在场的吃瓜群众。一个侧位停车直接倒车入库，而小白就离了个大谱。只见他前轮升天，后轮急速转圈，差点随机带走1名吃瓜群众，就连超重的卡车也来凑热闹，真是死不了就往死里干。此时的司机大哥右脚已经踹进油箱，一个虚晃差点要了粉色大哥半条命。出于礼貌，大哥上去就是一石头，小黑集合了失败的经验，早已将油门紧紧焊死。一个高抬头险些将门牙磕掉。此时天降大雨，又给爬坡增加了不少难度。第8名即将登台献艺，后轮一个踉跄，卡车瞬间。The occupation of Palestine is a true violation of international law and a violation of Jewish law. Killing, stealing, oppressing an entire people, all of this is totally forbidden according to Judaism. This is criminal because they are doing all their crimes in my name, in the name of my religion, which is a true danger to the Jewish people and a true desecration of God's name. As Jewish people we are here and we say that it is unjust what is taking place, the occupation, the oppression of the Palestinian people, and it's unfair that Jewish people are suffering because the actions of those perpetrating these crimes. Free Palestine! Free Palestine! But this is do it yourself, okay? Somehow goes in here. We come to you mourning our beloved dead. Dear friends, this is a moment infused with
searing anguish and heartbreak as we witness the catastrophe unfolding in Israel. We know that far too many souls have been touched by unspeakable violence, and far too many families and communities have been shattered by indescribable acts of kidnapping, hostage-taking, barbarism, and murder. Some remarks and then I'll stay for the record. Let me begin by repeating my utter condemnation of the abhorrent attacks by Hamas and others against Israeli towns and villages in the Gaza periphery. While I recognize Israel's legitimate security concerns, I also remind Israel that military operations must be conducted in strict accordance with international humanitarian law. Okay. Jorge Enrique acepta casarse con Carol Johanna. Sí, acepta. Carol Johanna acepta casarse con Jorge Enrique. Okay. Listo ya. Todo esto nunca pasó, caballeros. Y no quiero nada de papeleo del asunto. $5 a month. How do you have hours of time to watch me and not $5? I don't know. What are you doing
with your life where you have hours of time to watch Twitch. Y'all are watching me for hours every single day. Cat, I haven't got a donation or a sub for an hour. $5 a month. How do you have hours of time to watch me and not $5? I have a wall of non-subs. This is actually really heartbreaking because it's like people just really don't respect me as a content creator. Very hard to believe that your financial issues are so horrific that you have hours and hours every day to watch Twitch, yet you don't have $5. I'm sorry, I don't believe it. If you don't have $10, you probably don't have time to watch Twitch because you should be working. You should be trying to earn money. What you mean to say is, I'm so irresponsible with my money, I can't support the entertainment that I enjoy.
Majestic. That dude's crazy. Whoa, yeah? What's that? I've been coming out here for 20 years, never seen that. Wow. Gun one will be 10,000. Are you serious? I am serious. Adios. What do you own? I own a lot of jewelry, alright, Okay. as well as. Go ahead. It's not a joke, you know. We're not in a club now. Bye bye. Adios. Come back, man. Come back. Gun one will be 10,000. Are you serious? I am serious. Adios. Bring him back again. Oh, you did say that? I find you in direct criminal contempt. 30 days in the county jail. Yes, I understand completely, and I apologize.
wins his first trophy for Inter Miami. Tata Martino, another trophy. I love teaching, I love sex. If I can get away with doing both, then I will. I put an ad up online and then I was contacted right away. I was really nervous but really excited. It doesn't make me an incompetent teacher that I do learn. That's probably how they'll see it, but it's not true. So for my very first scene, I just did a regular boy-girl scene and I got paid $2,500. I had never had that much money, ever. It's been really exciting. I've been having a lot of fun, making money, and met a lot of cool people. I guess some people are
right, really tied by that moral code. There's a really big stigma associated with it and how our society views it, but that's not how I am. Probably find another school to work at that's more accepting in that sense. I'm really open-minded, super open-minded, not judgmental. I don't get why people don't understand it. They're against people being stars, but they watch it all the time. It doesn't make sense to me.